Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di pakarforex.id dan kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai chart pattern. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Kita akan membahas chart pattern yang dinamakan double bottom. Nah, seperti apa itu double bottom? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita membahas mengenai double bottom teman-teman, perlu saya informasikan kepada teman-teman semua bahwa sebuah pola atau formasi chart pattern biasanya harus memiliki syarat atau syarat dasar sehingga pola itu dikatakan valid. Nah, biasanya ada 4 syarat dasar dari sebuah pola chart pattern. Yang pertama, ini sudah saya tulis teman-teman. Yang pertama adalah tren pendahuluan. Jadi sebuah chart pattern itu biasanya mempunyai syarat harus memiliki tren sebagai pendahuluan, entahkah tren bullish atau bearish. Nah, biasanya masing-masing formasi memiliki syarat. Contoh misalnya untuk double bottom, tren pendahuluannya itu harus tren turun. Kalau double tops, untuk tren pendahuluannya adalah tren bullish. Sementara kalau contoh misalnya head and shoulders, untuk syarat tren pendahuluannya adalah bullish. Nah, kemudian yang kedua adalah syarat dasarnya adalah formasi atau bentuknya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga syarat konfirmasinya dan yang keempat adalah volume. Nah, biasanya volume ini digunakan untuk transaksi saham. Sementara di transaksi forex atau komoditi berjangka terkadang volumenya ini tidak terlalu digunakan. Nah, tetapi ada beberapa trader juga yang menggunakan indikator tertentu untuk mengukur volume itu sendiri. Nah, oke teman-teman, jadi ini perlu teman-teman ketahui karena ini merupakan fondasi dasarnya setiap pola atau formasi daripada sebuah chart pattern pasti mengandung syarat dasarnya ini. Oke? Nah, mari kita bahas mengenai double bottom teman-teman. Double bottom. Seperti apa sih double bottom itu? Nah, double bottom itu teman-teman sebenarnya polanya mirip huruf W seperti ini teman-teman. Ini polanya seperti ini, kemudian dia naik ke atas, kemudian setelah itu dia ke bawah lagi, baru setelah itu dia ke atas. Nah, seperti kalau teman-teman lihat polanya seperti huruf W. Nah, double bottom kalau bahasa Indonesianya bottom itu kan dasar atau saya sering mengatakan lembah sih sebenarnya, tapi bottom kan bahasa Indonesianya adalah dasar. Jadi double bottom berarti dua dasar. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, mari kita lihat apakah pola double bottom ini memenuhi syarat seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Ini syarat dasar sebuah pola chart pattern itu yang pertama tren pendahuluan. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di sini bahwa ini ada tren turun sebelum pola ini terbentuk teman-teman. Sebelum pola ini terbentuk, dia ada tren turun. Kita bisa lihat dari sudutnya saja teman-teman. Kita tidak perlu mengukur high low-nya, tapi kita lihat sudutnya saja ini sudah jelas bahwa ini adalah tren turun. Seperti itu. Oke. Oke. Kemudian teman-teman kita lihat formasinya teman-teman. Yang kedua syaratnya adalah formasi. Nah, formasi atau bentuknya seperti ini teman-teman. Ini bentuknya, dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian dia turun, tetapi tidak melewati ini muncul yang dinamakan support dan resisten. Dia membentuk sebuah support, kemudian teman-teman ini menjadi resisten teman-teman. Ini menjadi resisten. Kemudian setelah itu dia terjadi breakout di resisten. Maka polanya ini boleh dikatakan valid sebagai sebuah double bottom. Nah, teman-teman lihat. Nah, kemudian teman-teman yang menarik adalah di setiap chart pattern biasanya mengandung informasi mengenai support dan resistennya atau tidak bisa dilepaskan dari
support dan resisten. Nah, seperti double bottom ini teman-teman, kita melihat bahwa dikala membentuk huruf W, maka terbentuklah sebuah yang dinamakan sebagai support. Nah, saya tambahkan teman-teman, support. Oke, membentuk sebuah support. Ctrl Y. Membentuk support teman-teman. Dan teman-teman lihat bahwa ini sebenarnya kalau lihat bahwa ini bentuk kalau kita masukkan coding hurufnya teman-teman, kita bisa melihat bahwa ini A-nya atau bagian pertamanya atau bottom pertama, kemudian ini B. Ini kalau di Head and Shoulders dia kelihatan sebagai mirip sebagai neckline-nya. Ini B. Kemudian ini C teman-teman. Ini C. Oke. Nah, teman-teman lihat bahwa setelah dia membentuk support, harga itu mantul di support, kemudian naik. Kita ganti dulu hurufnya teman-teman agar supaya A. Kita lihat apakah dia dia mesti yang ini teman-teman agar supaya dia bisa ikut grafiknya. Nah, dia ikut grafiknya. Kalau kita pakai yang ini, yang label, maka dia tidak akan mengikuti grafiknya. Nah, ini A, kemudian ini B teman-teman, kemudian ini C. Nah, teman-teman perhatikan bahwa harga setelah dia turun sampai di A, sampai di huruf A, kemudian harga naik, dia pullback, dia naik dan membentuk yang namanya resisten di sini teman-teman. Bentuk resisten di sini, saya perpanjang garisnya, atau resisten di B teman-teman. Kita lihat ini resistennya. Kemudian nah, setelah di resisten teman-teman, harga turun lagi sampai di C. Nah, kalau misalnya secara psikologi dari chart pattern ini, kalau misalnya harga menembus supportnya ini, maka tren turun akan menjadi valid teman-teman, atau tren turunnya itu akan berlanjut. Karena apa? Ya, syaratnya sebuah tren turun adalah dia breakout dari supportnya lagi kan, seperti itu. Nah, tetapi teman-teman ternyata setelah harga turun dari resisten ini dan mencoba untuk break supportnya lagi, justru harga mantul dan dia justru naik dan breakout resisten teman-teman. Breakout resisten. Nah, setelah dia breakout resisten, maka terbentuklah huruf W, dan secara syaratnya maka ini valid dikatakan sebagai sebuah pola double bottom, yakni double bottom ini mengindikasikan bahwa harga atau tren berubah dari tren turun ke tren naik, atau dari bearish ke bullish. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa yang ketiga adalah konfirmasi teman-teman. Nah, konfirmasi dari sebuah double bottom itu adalah konfirmasi setelah dia breakout. Jadi konfirmasinya adalah setelah dia breakout dari resisten ini teman-teman. Breakout berarti kalau dia breakout, berarti validnya adalah di candle yang ini, yang hijau ini teman-teman. Artinya dia breakout dari resistennya. Nah, kalau yang ini teman-teman sempat mau breakout tapi justru harga balik lagi. Nah, nanti breakout yang betul-betul breakout adalah yang candle yang besar ini, yang hijau teman-teman. Dan teman-teman,
bagaimana kita meletakkan atau target harga jikalau sebuah setup double bottom ini muncul, teman-teman. Artinya kalau kita misalnya mau order, kapan kita mau order dan take profitnya di titik mana. Nah, untuk order teman-teman bisa order setelah harga breakout resisten, atau kalau kita lihat dari grafik ini, maka untuk kita open, maka kita akan open buy di sini, teman-teman. Kita akan open buy di sini, di candle ini. Karena ini time frame-nya daily, maka setelah penutupan hari ini, maka kita open buy, teman-teman. Artinya kita buy di sini. Dan targetnya, teman-teman, target profitnya adalah teman-teman tinggal ukur jarak antara support dan resisten ini, teman-teman. Teman-teman ukur jaraknya dari support kemudian ke resisten, jaraknya berapa. Nah, gampangnya teman-teman tinggal bikin garis seperti ini, kemudian kita copy dan kita pasang dari resisten kemudian ke atas, sama seperti jarak antara support ke resisten. Kemudian kita pasang targetnya adalah dari resisten ke atas. Nah, berarti kalau seperti ini, take profitnya adalah di sekitar harga ini, teman-teman. Di sekitar harga ini. Nah, ini untuk target profitnya, teman-teman. Target profit. Nah, ini target profitnya, teman-teman. Jadi kemungkinan besar harga akan menyentuh sampai, karena ini price-nya running harga sekarang, maka kemungkinan besar harga akan sampai di 1830, teman-teman. 1830. Nah, kemudian teman-teman, itu untuk target profit. Kemudian yang terakhir, teman-teman, biasanya harga akan membentuk zigzag, teman-teman. Biasanya bisa jadi harga tidak langsung naik sampai ke target profit, tapi biasanya dia akan zigzag. Contoh bisa jadi dia seperti ini, kemudian dia pullback sebentar, teman-teman. Pullback sebentar. Kemudian setelah itu baru dia berlanjut ke targetnya, teman-teman. Nah, patokannya adalah resistennya ini yang sudah menjadi support. Nah, Nah, sekian. Nah, oke, teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar agar supaya mungkin kita akan langsung bisa feedback. Nah, sekian, happy trading, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.